Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dona Putriandi dengan NPM 21310037. Di sini saya akan menjawab soal materi Pancasila. Satu, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka? Pengaruh globalisasi terhadap Pancasila ialah berdampak pada bangsa dan individu. Salah satunya muncul sifat dan sikap individualistik. Masyarakat dimudahkan dengan teknologi maju dan mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Berdampak pada bangsa dan individu. Salah satunya muncul sifat dan sikap individualistik. Masyarakat dimudahkan dengan teknologi maju dan mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sebagai sosial, gaya hidup kerabat-kerabatan, tidak semua budaya dan cocok diterapkan di Indonesia, dan budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah dan tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan Indonesia agar masyarakat tetap berpedoman pada Pancasila dan Indonesia sebagai bangsa yang berpegang pada Pancasila, prinsip paduannya yang benar-benar dijadikan sebagai acuan dasar, hukum dasar, dan moral dalam penyelenggaraan bernegara, menegaskan bahwa sebagai ideologi Pancasila perlu disosialisasikan agar benar-benar dipahami oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda sebagai landasan dan moral dalam penyelenggaraan bernegara, menegaskan bahwa sebagai ideologi Pancasila perlu disosialisasikan agar benar-benar dipahami oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda sebagai landasan. Pancasila harus terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar dan ideologi karena Pancasila merupakan nyawa yang telah tertanam sejak bangsa dan negara Indonesia lahir. Untuk itu, membutuhkan nilai kesadaran Pancasila di kalangan generasi muda adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. 2. Kemampuan generasi muda beradaptasi dengan dunia. 3. Mampu mengatur dan menjaga serta menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila dan generasi muda memiliki tujuan bersama untuk bertransformasi dengan masyarakat dan para pemimpin. Jawaban dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratnawati dengan nomor NPM 21310107. Dengan dibuatnya video ini, saya akan menjawab materi soal Pancasila. Yang pertama, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka? Menurut saya, globalisasi membawa tataan baru dengan menghapus batas antar negara globalisasi. Globalisasi juga membawa masyarakat Indonesia pada sistem masyarakat yang lebih individualis seperti gotong royong dan juga merubah komunikasi global di mana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain tanpa memandang apakah negara itu maju atau berkembang. Rakyat Indonesia juga perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan tempat atau terhadap perkembangan zaman. Pancasila juga dapat digunakan untuk memilih apa saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian dijadikan dengan sesuai nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yang berisikan apa yang harus dilakukan Indonesia agar masyarakat tetap berpedoman kepada Pancasila. Menurut saya, ada beberapa cara agar masyarakat tetap berpedoman penting kepada Pancasila atau berpedoman kepada Pancasila. Yang pertama, jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jadikan Pancasila sebagai pandangan hidup yang dimana berarti kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi masalah yang sering terjadi di masyarakat maupun di lingkungan kita sehari-hari. Yang ketiga, tanamkan dalam hati agar kita selalu berpedoman
pada Pancasila. Dengan cara apa? Dengan cara tolong-menolong antar umat beragama dan saling menghargai pendapat orang lain. Juga selalu bersikap adil baik dalam lingkungan bermasyarakat maupun lingkungan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari 2 pertanyaan Pancasila yang tadi saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Bunga, NPM 21310027. Di sini Bunga akan menjawab soal materi Pancasila. Yang pertama, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka? Menurut Bunga, beberapa pengaruh yang muncul sebagai akibat dari globalisasi memang tidak secara langsung akan berpengaruh terhadap nasionalisme sesuatu bangsa. Akan tetapi, secara keseluruhan, pengaruh globalisasi tersebut akan menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang terjadi atau terdapat di luar negeri yang dianggap bagus, maka akan mampu memberi inspirasi dan aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Namun, jika hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan suatu persoalan yang dilematis, karena apa yang dinilai baik tersebut belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Tetapi bila tidak dipenuhi, akan dianggap tidak aspiratif atau ketinggalan zaman, yang pada akhirnya akan mampu mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya, peran Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia menjadi sentral. Peran Pancasila dalam upaya memfasilitasi dampak-dampak negatif yang muncul dari globalisasi atau mulai diterapkan oleh masyarakat Indonesia melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam upaya menjaga keutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia. Soal yang kedua, apa yang harus dilakukan Indonesia agar masyarakat tetap berpedoman pada Pancasila? Menurut sumber-sumber yang Bunga baca, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia. Karena generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial yang akan semakin membuat generasi milenial ini pintar, memiliki sikap toleransi, dan punya literasi keagamaan yang baik. Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi kekinian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di generasi muda. Salah satunya dengan cara memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada merupakan salah satu metode yang efektif. Pemerintah bisa memanfaatkan sejumlah tokoh pengaruh atau influencer yang saat ini sedang booming di media sosial sebagai media mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara gauli berbagai nilai Pancasila yang disampaikan dengan metode tidak menggurui dan sesuai dengan selera generasi milenial.
Sekian jawaban dari Bunga untuk materi Pancasila hari ini. Apabila salah kata, Bunga mohon maaf Bapak. Bunga akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.